Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu untuk mengikuti ibadah Minggu yang dilaksanakan dengan online. Sebelum ibadah kita mulai, ada himbauan bahwa kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, menjaga kebersihan, dan jangan lupa tetap memakai masker. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian keluarga ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sudah memasuki bulan Oktober. Minggu yang pertama di mana bulan Oktober ini kita bersama-sama menghayati sebagai bulan keluarga. Mari kita merenungkan selama 1 bulan ini apa makna keluarga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 318 bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 318 bait 1 dan 2. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan ya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Bahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka
suka-duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita bersama-sama tadi memujikan Kidung Jemaat 318, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita bersama-sama merenungkan, sudahkah kita mewujudkan kasih di dalam keluarga kita? Di dalam lingkungan keluarga di mana kita bersama-sama tinggal di sana. Mari kita sambil mengakui segala kekurangan, kesalahan kita dan dosa kita, kita memohon ampun kepada Tuhan bahwa memang kita belum mampu mewujudkan hukum kasih di dalam kehidupan kita berkeluarga maupun di luar keluarga kita. Mari kita memujikan Kidung Jemaat 467 bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 467 bait 1 dan 2. Berita anugerah yang Tuhan berikan pada kita pada saat ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Itulah berita anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk kita diingatkan bahwa kita harus saling untuk menasihati dalam kita membangun hubungan kekeluargaan kita, bahkan untuk kita membangun kehidupan pribadi kita, bahkan persekutuan kita bersama Tuhan. Saling menasihati satu dengan yang lain untuk menguatkan kehidupan iman kita. Mari kita tanggapi berita anugerah sambil kita memujikan Kidung Jemaat 46 bait 1 sampai dengan 2. Kidung Jemaat 46 bait 1 sampai dengan 2.
Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa, memohon pimpinan Roh Kudus ketika kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saat ini kami datang kepada Engkau Tuhan dengan ungkapan syukur kami, di mana Engkau telah memberkati dan menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami memasuki bulan keluarga Tuhan, di mana kami Engkau ingatkan menjadi bagian dari keluarga kami masing-masing. Tentunya kami juga harus terus belajar tentang firman-Mu. Pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, biarkanlah Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kami, sehingga apa yang kami dengarkan dapat kami wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya untuk hamba-Mu Tuhan, yang Kau pilih untuk mewartakan firman-Mu, biarkanlah Engkau yang menuntun hamba, sehingga apa yang hamba sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, pembacaan firman diambil dari Matius 21 ayat 33 sampai 46. Matius 21 ayat 33 sampai 46. Matius 21 ayat 33 sampai 46. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah anak ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia tentunya kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus,
tema kita untuk mengawali bulan keluarga di tahun 2020 ini adalah keluarga bagai kebun anggur. Jadi keluarga bagai kebun anggur, di mana tentunya di sana karena kebun anggur ini tidak hanya terdiri satu saja. Jadi ada pohon anggurnya, ada tanahnya, ada penggarapnya, semua di sana. Karena diibaratkan sebagai kebun anggur itu tadi. Bahwa kalau kita melihat di dalam keluarga kita saat ini, yang tentunya kita senantiasa bersyukur karena penyertaan yang Tuhan berikan kepada kita, bahkan keluarga kita. Di mana kasih setia Tuhan, di mana pertolongan Tuhan, bahkan berkat dari Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun di tengah-tengah keluarga yang kita kasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, andai saja kalau kita mau membayangkan bagaimana jadinya ketika keluarga kita tidak diberkati atau tidak disertai oleh Tuhan, akankah keluarga kita akan dapat menemukan damai sejahtera? Akankah keluarga kita akan tentunya mulus-mulus saja ketika mengisi kehidupan yang Tuhan berikan? Tentu ketika kita beriman kepada Kristus pun bahwa pergumulan, tantangan, godaan itu senantiasa ada, iya. Namun di sisi lain ketika kita menaruh Tuhan sebagai kepala di dalam keluarga kita, apapun pergumulan, apapun yang kita hadapi, tantangan, godaan itu dapat kita lewati. Karena penyertaan dan cinta kasih Tuhan itu yang hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Jadi kalau bersama Tuhan mempersilahkan Tuhan masuk di dalam keluarga kita saja, masih bisa bertemu dengan pergumulan badai hidup. Bagaimana ketika kita tidak memanggil atau mempersilahkan Tuhan masuk di dalamnya? Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga bagai kebun anggur. Tentu ketika tadi kita mendengarkan di dalam Matius 21 ayat 33 sampai 46, di mana ada seorang tuan yang membuka kebun anggur, lalu mereka menyewakan, memperkerjakan orang-orang yang menyewa kebun anggur itu, dan ketika dia pergi untuk melakukan sesuatu hal di luar memelihara kebun anggur itu, pada waktu berikutnya sekian lama ia kembali dan meminta jatah hasil sewa, bisa dikatakan bagi hasil dari apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang menyewa tanah atau kebun anggur itu. Namun apa yang didapat di sana, di mana malah orang-orang yang disuruh oleh tuan tanah atau tuan pemilik kebun anggur itu dianiaya bahkan sampai dibunuh, termasuk anak-anaknya. Dan tentu itu perumpamaan ini memperlihatkan bagaimana orang-orang yang diberi kesempatan untuk dapat mengelola anggur itu dan menghasilkan buah yang tentunya menjadi berkat bagi mereka, tapi tidak mau menghargai, tidak mau berbagi hasil dari apa yang mereka kerjakan. Jadi mereka lebih memilih mencari keuntungannya pribadi, dan apa yang menjadi kewajibannya tidak ia lakukan. Jadi hanya mengambil keuntungan, yang penting saya untung dan saya tidak mau membagikan itu. Tentu kita juga tahu bahwa perumpamaan ini diberikan Tuhan Yesus untuk menyindir orang-orang Farisi pada saat itu, ahli Taurat pada saat itu, di mana mereka malah lebih mencari keuntungan pribadi ketika mereka diingatkan
malah yang diingatkan ini yang dianiaya, tidak percaya sama yang diingatkan. Jadi perumpamaan ini memang sangat menohok bagi orang-orang Yahudi pada saat itu, ahli Taurat pada saat itu, dan orang-orang Farisi pada saat itu, yang memang berusaha untuk mencari celah kesalahan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dari perumpamaan itu tentu kita juga bisa belajar bagaimana Tuhan juga memberi kesempatan kepada kita yang menjadi keluarga sebagai sebuah kebun anggur, di mana setiap harinya Tuhan memberkati, menyertai kita. Lalu apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita olah di dalam keluarga kita sebagai kebun anggur ini? Apakah kita akan seperti orang-orang yang pada saat itu menyewa, lalu mendapatkan keuntungan tapi lupa untuk kewajiban memberikan sebagian kepada pemilik kebun anggur? Akankah kita seperti itu juga? Atau sama halnya kita seperti ahli Taurat dan orang Farisi pada saat itu yang hanya mencari keuntungan pribadi dan mereka tidak mau diingatkan bahwa jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang salah, sehingga utusan yang diberikan Tuhan ini malah lebih dianiaya, dicemooh, dan tidak diterima oleh golongan mereka. Mari kita renungkan sejenak, kita di posisi yang mana ketika kita diberkati Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita hanya mementingkan diri kita sendiri, bahkan keluarga kita sendiri? Atau kita berani menghasilkan buah anggur dari kebun kita yang dapat dinikmati sesama kita? Tentunya yang dinikmati ini adalah kasih karunia yang keluar dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana di dalam keluarga itu kita membangun, membentuk, berusaha dan belajar di sana semakin mengenal Tuhan, yang pada akhirnya menghasilkan buah yang dapat dirasakan oleh sesama kita, tidak hanya di lingkup keluarga itu, tidak hanya pribadi kita, tidak hanya keluarga kecil kita, tapi lingkungan kita di sekitar kita juga merasakan buah yang manis dari kebun anggur yang kita miliki. Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau merenungkan sudah sejauh mana kita sebagai kebun anggur atau keluarga ini kita bangun di dalam Kristus, kita juga harus berani mengoreksi diri kita. Berani untuk melihat apa kekurangan kita, apa yang harus kita benahi. Itu yang juga perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Kerendahan hati kita untuk mengoreksi diri kita masing-masing tentunya, lalu bersama keluarga sebagai satu persekutuan kecil itu kita tanamkan, sehingga ketika kita terus membangun hubungan kita terhadap Tuhan, kita semakin diperkuat, kita semakin dipulihkan, karena kita berani dengan kerendahan hati kita, kesadaran diri kita bahwa kita memiliki keterbatasan, bahwa kita memiliki kekurangan yang hanya bisa diberi kelengkapan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, beserta anak-anakku terkasih, mari di bulan keluarga ini kita bersama-sama membangun sebuah keluarga, kebun anggur yang pada saatnya nanti menghasilkan buah yang setiap hari dirasakan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Janganlah kita meniru orang-orang yang
menyewa lahan pada saat itu dan mereka lupa akan kewajiban untuk memberikannya kepada sang pemilik lahan anggur. Jangan kita meniru seperti orang-orang Farisi, ahli Taurat pada saat itu yang lebih mementingkan dirinya daripada bagaimana membangun bersama untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita mengoreksi diri kita bersama-sama, bahkan di dalam keluarga kita. Untuk apa? Untuk saling melengkapi, menguatkan satu dengan yang lain, saling membangun satu dengan yang lain, sehingga kita merasakan benar-benar kehadiran Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Benar-benar kita merasakan bagaimana sukacita penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan keluarga kita. Dan proses itu harus terus-menerus kita lakukan. Karena apa? Karena berproses semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan menghasilkan buah kepada yang dirasakan oleh sesama kita, itu sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan akan penyertaan dan cinta kasih Tuhan yang senantiasa kita terima. Kekurangan-kekurangan, mari kita berani untuk mengakuinya. Namun di balik itu semua bukan untuk menjadi kita semakin menjauhkan diri kita kepada Tuhan, namun untuk semakin membangun kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Saling melengkapi, saling menguatkan, saling mendoakan, saling memberi support, saling bekerja sama satu dengan yang lain, itu yang tentunya dapat menghasilkan buah anggur yang manis, yang menjadi berkat bagi sesama. Keluarga bagai kebun anggur yang melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan memberkati kita semua. Saat teduh sejenak. Amin. Saat teduh cukup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memperbaharui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sahabat terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama kembali bersatu hati di dalam doa untuk memanjatkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepada Engkau Tuhan dengan ungkapan syukur kami, di mana Engkau telah menguatkan kami untuk kami memasuki bulan keluarga pada tahun 2020 ini. Awal kami memasuki bulan keluarga ini Tuhan, kami Engkau ajar untuk menjadi keluarga seperti pohon anggur yang tentunya di dalamnya dan nantinya mengeluarkan buah yang berkenan di hadapan Engkau. Menghasilkan buah yang dirasakan oleh sesama kami, sukacita dan damai sejahtera, bahkan cinta kasih itu hadir di dalam keluarga kami setiap hari dan dirasakan oleh sesama kami dimanapun kami berada. Terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas nasihat-Mu, bahkan terima kasih atas penyertaan yang Kau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami juga hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati pemimpin bangsa kami,
memberi kesehatan, hikmat kebijaksanaan, bahkan Tuhan menjagai mereka, melindungi mereka. Berkati juga Tuhan dalam setiap usaha kami, baik pemerintah maupun kami sebagai warga negara dalam memerangi COVID-19 ini. Kiranya Engkau senantiasa mengingatkan kami, mematuhi setiap aturan yang ada, menjaga setiap kesehatan kami pribadi lepas pribadi. Berkati juga saudara-saudara kami yang saat ini terkena virus COVID-19. Kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau memberi pertolongan, Engkau memberi kesehatan, bahkan Engkau memberi kekuatan kepada saudara-saudara terkasih kami ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam. Kiranya Tuhan memberi pertolongan, kiranya Tuhan memberi penghiburan, bahkan Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di sini Tuhan. Bapak Ibu Majelis, komisi-komisi yang ada, jemaat-Mu semuanya, kiranya Tuhan senantiasa terus memakai kami untuk kami dapat menjadi saluran berkat, mendatangkan damai sejahtera dan sukacita dimanapun kami berada. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu bersyukur atas segala penyertaan yang Kau berikan kepada kami. Dan berkatilah selalu Tuhan apa yang menjadi usaha kami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan untuk saudara-saudara terkasih kami yang saat ini dalam pemulihan sakitnya, kiranya campur tangan-Mu lah yang memberikan kekuatan, penghiburan, bahkan pertolongan, sehingga apa yang diharapkan akan kesembuhan itu dapat terwujud. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan hidupnya. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara-saudara kami ini. Kami percaya bahwa Tuhan memberi pertolongan, penghiburan, bahkan kekuatan. Saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan. Baik yang masih sekolah, kiranya Engkau menyertai mereka dalam berusaha meraih cita-cita dan harapan. Kiranya Engkau yang campur tangan, mengingatkan mereka untuk rajin belajar. Bahkan Tuhan yang senantiasa menjaga kesehatan anak-anak kami. Kami juga berdoa secara pribadi kami Tuhan, lepas pribadi. Inilah doa pribadi kami lepas pribadi Tuhan. Biarkanlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami memohon ampun apabila dalam kehidupan kami belum berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita diberi waktu untuk mengumpulkan persembahan. Sebelum mengumpulkan persembahan, kita dasari dengan demikian ayat yang mendasari persembahan kita. Dalam mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan kidung jemaat.
Mari kita aturkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada saat ini Engkau masih menyertai kami. Engkau masih melindungi kami. Bahkan Engkau masih memberi rezeki pada kami semua. Dan pada saat ini kami mengumpulkan sedikit rezeki yang telah Kau berikan pada kami persembahkan padamu. Kiranya kuduskan dan sucikan, sehingga apa yang kami persembahkan bisa mencukupi segala kebutuhan yang ada di gerejamu. Tuhan, kiranya sertai yang mengelola persembahan, sehingga bisa mencukupi segala kebutuhan yang ada di gerejamu. Tuhan beri kebijakan. Tuhan juga sertai kami semua. Beri kami semua rezeki sehingga bisa mempersembahkan yang lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat 407 bait 1 sampai dengan 2. Kidung Jemaat 407 bait 1 sampai dengan 2 sebagai kidung pengutusan kita. Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita kembali mengingat bahwa kita adalah keluarga, bagaikan kebun anggur yang diharapkan Tuhan untuk mendatangkan sukacita, menghasilkan buah yang dirasakan oleh sesama, tidak hanya oleh bagian dari keluarga itu, namun sesama bahkan alam ciptaan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum pulang, terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa kiranya melingkupi hidupmu, kesetiaan Yesus Kristus menuntun langkahmu, kuasa Roh Kudus senantiasa memberi semangat bagimu, agar engkau mampu menghadirkan kasih setia Tuhan dalam hidupmu sekarang dan selamanya. Amin.